maka terkenal dengan ahlus suffah. Bukan yang berarti apa? Kalau sederhana ya sederhana karena nggak punya rumah, dia mesti sederhana. Intinya bukan ciri khas ahli fikir, ahli ini, ahli itu bukan, tetapi suffah itu tempat tinggal. Kemudian faedah yang lainnya yaitu apa? Bolehnya memiliki pembantu pelayan, baik gratis atau membayar. Ya, gratis kalau mau, ya tidak apa-apa. Entah bayarannya jelas atau lupa. Bayarannya ya tidak punya dikasih, nggak punya enggak. Atau disekolahkan, atau dikursuskan, atau apa bebas. Yang jelas, ya memang bukan perbudakan. Tapi intinya ini ta'awun, saling bantu, saling menolong. Jadi ngenger, bahasa Jawanya. Dulu banyak orang ngenger atau Pak Kiai. Sayangnya kurang belajar agama, cuma ngenger aja gitu. Jadi puluhan tahun nanti tidak bisa apa-apa. Karena cuma ngenger saja. Seharusnya kalau orang ngenger ke ahli ilmi, hanya melayani Pak Kiai ini seharusnya banyak belajar. Dan para sahabat itu kalau yang meriwayatkan hadis di antara yang selalu melayani Rasulullah ini itu meriwayatkan hadis-hadis intinya mereka itu belajar kembali. Jadi bolehnya mengambil pembantu atau membantu orang gratis atau dibayar, intinya sesuai dengan ya kemauan masing-masing. Kemudian faedah yang lainnya itu bolehnya membantu meskipun dalam masalah ibadah. Mau sedekah, kalau saya diantar mau bayar ini ya boleh. Intinya benar kita dianjurkan pakai tangan sendiri, namun tidak mengapa. Apalagi kalau membantu itu suka sekali, yang membantu sama sekali tidak terbebani. Dengan orang itu kan ingin bantu tapi nggak bisa. Sebenarnya nggak terbebani tapi nggak ada yang minta bantuan. Nanti akhir zaman di antara cirinya seperti itu. Orang butuh bantu kata tidak ada yang mau. Jadi tidak apa-apa kita dibantu orang selama tidak memberatkan dan merepotkan. Adapun kalau sudah bantuan itu karena terpaksa, karena ini itu, maka hendaknya kita yang diberi bantuan merasa dan menghindari bantuan-bantuan semacam tadi, bantuan yang kelihatannya keterpaksaan, bantuan karena apa ini itu yang tidak baik, maka hendaknya dihindari. Dan sekali lagi bantuan baik dalam masalah muamalah, kehidupan satu masalah ibadah, ini wudhu dibawakan air. Kemudian anjuran membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Dalam arti kalau bisa dibalas, misal kalau nggak bisa ya yang seimbang, kalau nggak bisa doakan. Maka Rasulullah suruh minta, kalau minta mungkin ini itu duit mungkin jadi kasih, mungkin kalau punya tentu. Jadi minta ini umum, mintalah kepada aku umum apa saja. Jadi mungkin nanti saya minta misalkan suka burung ya boleh, apalagi yang nawari burungnya banyak, punya bibit banyak, menjual bibit anggur, bibit mangga. Ya mintalah, saya minta bibit ini aja. Saya nggak mintakan doakan aku bisa pulang ya. Atau saya segera dapat jodoh, dapat keturunan, dapat pekerjaan. Ya boleh begitu. Jadi boleh. Anjuran untuk membalas kalau bisa dengan doa. Dan bahkan dalam doa ini yang sekiranya kamu sudah pantas pas dengan bantuan yang diberikan. Jadi kalau bantuannya besar, kalau bisa doanya ya jangan cuma sekedarnya. Kalau bisa ya lebihkan. Faedah yang lainnya yaitu kalau bisa mohon itu yang pokok untuk akhirat. Utama kata akhirat, jangan lupakan masalahmu di dunia. Ini para sahabat rata-rata milih akhirat. Seperti ini milih akhirat. Sahabat yang lain, wanita yang ayahnya kan minta disembuhkan. Iya kamu bisa sembuh atau kamu syarat dapat surga.
nggak sembuh tapi dapat surga. Maka sahabat ini kalau gitu saya sabar saja, nggak apa-apa sakit ayam, yang penting masuk surga. Nah, ini kepentingan akhirat tidaknya lebih diunggulkan. Maka para sahabat itu sebaik-baik manusia dipilih oleh Allah. Jadi Allah memilih Ismail dari Ibrahim, dari Ismail dari Kinana, dari Kinana Quraisy, dari Quraisy Hasim, dari Hasim Rasulullah. Jadi Rasulullah dari Hasim, dari Quraisy, dari Kinana, nanti dari sebenarnya Adnan terus Ismail. Intinya ya Allah memilih, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya kenapa? Jadi usahakan meminta terutama di akhirat, namun kita jangan lupakan kehidupan dulu. Baik, kemudian anjuran untuk menegaskan kembali. Jadi orang ini mau atau benar dinikahi Pak Bambang, Pak Joko, Mas Joko, Mas Bambang, yang punya istri loh ya, mau atau benar-benar mau. Pak Bambang, orang mau dinikahi nomor 2 itu dituanya harus, kalau dinikahi nomor 1 mungkin tanya tapi enggak. Dia itu pengangguran loh ya, belum punya kerjaan tetap, belum punya gaji tetap, sering kita ngomong, belum punya gaji tetap, kerjaannya tetap, dagang itu kan tetap ya, gajinya enggak tetap. Nah, ditanya, dia itu anu ya, enggak ganteng ya, atau wanita, dia enggak cantik loh ya, hitam loh ya. Nah, penekanan itu tidak apa-apa. Minta juga demikian, minta ini benar kayak yang lain dong, enggak ini saja, tidak apa-apa. Kita untuk taat, untuk kebaikan bersama. Baik, kemudian anjuran untuk menetapkan azam. Artinya kalau milih itu ya bismillah. Faidah azam tak tawakal Allah. Kalau kamu sudah berkeinginan sesuatu, milih sesuatu ya tawakal Allah. Ya, risikonya itu, ya bismillah. Kalau sudah kita milih ya gimana lagi? Kalau nanti ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak masalah. Baik, kemudian kaidah yang lainnya, surga apa? Gurih dengan amal. Jadi gurih dengan amal, tidak hanya dengan angan-angan. Doa termasuk amal iya, tapi doa disertai amal yang nyata. Jadi amal itu apa? Penyebab surga benar, tapi bukan ganti surga. Jadi ada 2 hadis yang seolah-olah bertentangan, pakai bahasa Arabnya bab, huruf bab. Jadi kalian masuk surga bukan dengan sebab amal kalian, seolah-olah itu terjemahnya. Tapi ini seharusnya bukan diartikan sebab. Kalian tidak masuk surga dengan ganti amalan kalian. Jadi itu kadang-kadang artinya ganti. Jadi hadis yang satu berbunyi kalian tidak masuk surga dengan ganti amal kalian. Dan hadis yang lain, bima kanu ya'malun, mereka masuk surga jazaan sebagai balasan sebab amal-amal mereka. Jadi kita beramal itu sebab, namun bukan ganti surga. Ini baik, intinya harus ada amal. Harus ada amal. Jadi amal itu termasuk iman. Pemahaman yang parah adalah amal bukan termasuk iman. Nanti kalau parah-parah nanti jadi murji'ah. Yaitu amal itu pelengkap saja, tidak harus. Yang penting keyakinannya benar, sudah mau Islam cukup. Ini murji'ah. Ini amalnya tidak terlalu penting. Yang enggak diperhitungkan. Ini termasuk pemahaman yang salah. Jadi, amal ini termasuk bagian dari iman. Baik. Kemudian termasuk amal yang sangat membantu adalah sholat. Jadi sujud ini dikatakan oleh para ulama sholat. Karena pada hukum asal ibadah sujud saja itu enggak ada.
ibadah sujud saja itu enggak ada kecuali sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, sujud sholat. Jadi yang lainnya sujud sholat. Sujud sholat itu berarti sholat. Jadi makna sujudnya adalah sholat. Karena enggak ada ibadah khusus sujud. Paling ada sujud apa? Tilawah sama sujud syukur. Maka tidak benar sebagian orang habis sholat sebelum pulang ke rumah sujud dulu. Setiap 5 waktu ke masjid, sebelum keluar dari masjid sujud dulu. Kenapa masuk masjid enggak sujud? Kenapa harus keluar saja? Masuk masjid sudah tahiyatul masjid. Ya tadi keluar masjid sudah dia sudah. Intinya tidak ada ibadah sujud. Adapun sujud syukur ada. Seperti sekarang apa misalkan ternyata diterima jadi apa gitu, pegawai apa yang baik. Alhamdulillah anaknya lahir dengan selamat, prediksi operasi itu enggak jadi operasi misalkan sujud atau yang lainnya. Tapi amal yang paling bagus di antara adalah sujud, yaitu sholat. Dan sholat itu tidak ada sujudnya, kecuali tentunya sholat apa? Sholat jenazah tidak bisa sujud. Yang lainnya tetap harus pakai sujud. Perbanyak sujud berarti perbanyak sholat. Kapan saja yang penting tidak waktu terlarang. Waktu terlarang habis sholat subuh sampai matahari akan meninggi. Mungkin sekarang jam 6:20-an sampai itu, sampai terbit atau tinggi-tinggi terlarang. Menjelang zuhur sampai zuhur. Dan habis asar sampai maghrib. Selain itu bebas kalau mau sholat. Jadi semalam suntuk ya boleh. Siang hari mulai jam 6:30 sampai menjelang zuhur. Ya setelah 10 menit saja itu kita dapat. Habis zuhur sampai asar silahkan. Mau banyak-banyak sholat. Wallahu a'lam. 107. An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman. Dari Abu Abdillah dan dikatakan pula Abu Abdurrahman. Jadi kunyahnya enggak ada satu. Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman. Ya mungkin punya anak Abdullah, punya anak Abdurrahman, atau sengaja membolongkan dengan 2 nama. Jadi Abu Abdillah kemudian Abu Abdurrahman. Nama yang baik termasuk Abdullah dan Abdurrahman, termasuk nama yang baik. Sebab disuruh namai termasuk nama yang bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ditambah, boleh ditambah. Meskipun orang Arab namanya zaman Nabi sahabat satu-satu. Nah, nama Muhammad banyak itu bukan digabung, tapi kadang dinamai ini, kadang dinamai itu, bukan digabung. Tapi ya boleh. Apalagi keputusan pemerintah kita minimal 2 sekarang ya, mulai tahun berapa? Minimal 2 kata minimal. Enak, 3 kata enak buat paspor lebih nyaman. Paspor Timur Tengah, kalau paspor yang lain juga nama sudah tuh. Kembali, intinya nama boleh 2. Digabung ya tidak apa-apa, meskipun ya orang-orang dahulu jarang yang tidak gabung. Kalau mereka itu membedakan dengan bin-nya. Kalau kita membedakan dengan satunya Muhammad Ali, satunya Muhammad Toha, satunya Muhammad Hasan. Membedakan dengan tambahan. Kalau Arab membedakan dengan orang tua langsung. Ini sekarang Suud, Ali, Ahmad, masa Suud, anaknya Ali, anaknya Ahmad. Jadi 3 itu dia, bapaknya. Tapi sekali lagi boleh, tidak apa-apa, silahkan. Apalagi untuk kepentingan duniawi, ya aturan negara dan sebagainya akan sama. Baik. Saubana Maula Rasulillah. Sauban Maula Rasulullah. Di Maula itu kadang-kadang itu lebih tinggi daripada apa? Setelah maulanya, kadang-kadang di bawah maulanya. Tidak, maksudnya susunan kata itu seperti Maula Rasulillah. Ya Allah itu Maulana,
Allah maula Rasulullah, ini kan juga maula. Apa bedanya? Kita kembalikan ke pemilik bahasa. Jadi kita kan nikmal maula, maulana kan sayyidana wa maulana. Artinya maula kita itu yang utama. Tapi kadang-kadang enggak seperti itu. Seperti ini maula maksudnya kas budak yang dibebaskan. Jadi maula Rasul berarti dia dulu budaknya Rasulullah dibebaskan oleh Rasul. Dan ini boleh. Jadi kita pakai istilah nama populer seperti itu tidak apa-apa. Yang penting jaga niat kita. Itu panggilan Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Haji. Kalau Pak Haji ini ya, Pak Haji ini kalau kita mirip Kiai, mirip Ustaz. Bukan karena ibadahnya, karena orang dipanggil Pak Haji. Nah intinya sebenarnya hukum asal kalau memang tidak menunjukkan kesombongan, keriaan, maka tidak mengapa. Seperti ini, maula dulu tuh orang itu suka kalau namanya disebut setelah maula. Bangga, karena berarti orang baik, pembebas budak. Jadi ketika Barirah ini mau membebaskan dirinya kan minta tolong ke Aisyah. Tolong saya itu dibeli nanti. Pokoknya dia ngeredit masih banyak minta ke Aisyah. Akhirnya Aisyah sanggup bayar. Tapi yang punya budak nggak apa-apa yang bebaskan Aisyah, tapi namanya saya, maulanya mereka. Jadi kan bukan maula Aisyah, maula mereka. Rasulullah marah kan? Syarat batil, meskipun ratusan syarat kalau batil nggak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Jadi lain kullu syartin laisa bi kitabillahi wa batil. Syarat-syarat tidak sesuai dengan kitab Allah, maksudnya syariat Allah tidak harus ada di kitabnya, maka batil. Ya. Kenapa mereka suka maula? Di antara bangga. Kenapa orang baik? Di antaranya nanti kalau yang dibebaskan tidak punya pewaris, dia mewarisi. Akan asobah. Mewarisi asobah, pewaris yang paling enak, dapat banyak. Misalkan yang dibebaskan ini meninggal, hartanya banyak, jadi kaya, tapi nggak punya keturunan, nggak punya pewaris sama sekali, maka yang dibebaskanlah yang mendapatkan waris. Ini orang suka. Namun sekali lagi, ada kadang-kadang maula bermakna yang lain. Seperti kalau kita lihat biografi Imam Muslim nanti sebagian kitab Al-Jubbi Maulahum. Ternyata ya maula ini orang-orang yang berjasa kepada kakek moyangnya Muslim, yang mengislamkan kakek moyangnya Muslim, orang-orang Jubbi. Maka mereka sangat mengagungkan Jubbi ini. Berterima kasih kepada orang-orang Jubbi karena telah mengislamkan negeri mereka, suku mereka, marga mereka. Maula yang lain adalah pelindung. Jadi Allah maulana, Allah pelindung kita. Kalau ini adalah artinya bekas budaknya Rasulullah. Kami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda mengatakan, alaika bika seratus sujud. Kamu harus banyak sujud, banyak sholat, perbanyak sholat. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Kamu tidak sujud sekali illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali derajatmu diangkat oleh Allah. Wa hatta anka biha khati'ah, dan kesalahanmu jadi dinaikkan satu derajat, dihapuskan satu kesalahan. Rawahu Muslim. Faedah hadis ini yaitu anjuran untuk apa? Banyak-banyak sujud. Jadi banyak-banyak sholat. Kadang-kadang orang sholatnya 2 rakaat, pikirnya 2 jam. Ada orang modelnya gini. Salah. Karena dalam sholat itu sudah banyak pikir. Dalam sholat itu sudah banyak doa. Jadi ada orang yang gitu loh. Sholatnya 2 rakaat tapi bukan tasbih itu sampai berjam-jam. Ini sebenarnya kurang pas. Banyaklah sholat, dalam sholat itu sudah banyak pikirnya. Pikirnya diresapi.
diulang-ulang. Kalau perlu diulang-ulang, diresapi diulang-ulang, meminta ini, meminta itu dalam sholat. Ini jadi banyak-banyak sujud, banyak-banyak sholat. Intinya longgar sholat. Jadikan sholat sebagai hobi, gemaran. Kemudian di antara faedahnya mengangkat derajat. Kalau kita golongan 1, 2, 3 naik, pangkatnya naik, derajatnya naik, fasilitasnya lebih, tunjangannya lebih, derajatnya naik, selalu mendapatkan kenaikan ini dan itu bagi orang yang rajin sholat. Kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi setiap sujud salahnya dihilangkan, setiap sujud salahnya dihilangkan. Tentunya kesalahan yang bukan berhubungan dengan orang lain. Kalau berhubungan dengan orang lain kita harus minta maaf. Dan kalau dosa besar ya harus tahu taubat. Karena kalau dosa besar tidak cukup dengan hanya sekedar sujud. Tapi mungkinkah dengan banyak sujud nanti selamat dari dosa besar? Ya mungkin. Karena amalan itu ditimbang. Dosa besarnya cuma sekali 2 kali, sujudnya ribuan kali. Ya mungkin. Allah Maha Kuasa. Yang jelas dijelaskan. Yang penting tidak berhubungan dengan orang lain. Kalau berhubungan dengan orang lain harus mengembalikan hak orang lain. Tidak bisa dengan ini. Kemudian jangan sampai disengaja. Jangan sampai disengaja. Artinya saya melakukan kesalahan ini nanti saya sujudkan hilang. Kalau saya melakukan ini itu tidak bagus, nanti banyak sedekah kan hilang. Jadi kerjanya nipu sedikit jualannya. Yang penting kan banyak sedekah. Tidak benar. Yang disengaja tidak boleh. Ini seperti kisah Yusuf alaihissalam. Diperlakukan oleh saudaranya gitu. Kita singkirkan Yusuf, baru kita jadi orang baik. Maka terlarang. Apalagi semuanya ini bukan kita jadikan untuk memudahkan berbuat maksiat. Jadi banyak ini itu menghapuskan dosa kita ketahui biar kita tidak putus asa. Bukan berarti untuk meremehkan dosa. Jadi tahu tentang hadis ayat rahmat atau ayat hadis roja yang berisi harapan-harapan, tujuannya menghilangkan keputusasaan dan tujuannya malah enak-enakan santai-santai maksiat. Maka lagi tidak boleh dari kesengajaan. Artinya kita banyak sujud sekarang melakukan ini tidak apa-apa, tidak boleh. Bagaimana kalau melamar pekerjaan memalsukan ijazah? Melamar pekerjaan memalsukan ijazah diterima. Apakah memalsukan ijazah ini dosa? Dosa. Pertanyaan selanjutnya, apakah gajinya itu haram atau halal? Berkah atau enggak berkah? Ya Allah, kalau belum melakukan jangan dijauh halal. Jauh halal ya banyak yang memudahkan. Nah, intinya Allah alam. Karena dia itu kalau memang dengan itu mendolimi orang seharusnya orang lain jadi nggak dapat, maka yang dolimnya tidak bisa hilang. Hati-hati. Ini kita jawab yang jelas. Dalam melakukan kesalahan-kesalahan jangan sampai kita niati, kita meremehkan nanti aja sujud, nanti aja infak, nanti aja ini itu jangan. Kita harus menghindari sejauh-jauhnya. Maka di antara doa kita kan gimana kita itu? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu dijauhkan. Kalau jauh itu biasanya nggak terjerumus. Kalau kita minta jauh. Kemudian nakini. Dan setelah itu ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma nakini.
Nah itu dibersihkan. Bersihkan itu dikering, hilangkan, bersih. Tapi mesti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya waksil, siram, dibasuh. Nanti kok itu ibarat kotoran gitu. Kalau bisa nggak kena kotoran, kena dosa. Kalau bisa kalau sudah kena mohon kepada Allah untuk dihilangkan. Kemudian minta disiram, dibersihkan sebersih-bersihnya. Kenapa airnya kok air dingin? Kan untuk menghilangkan kotoran kan air panas. Nah itu ada saja namanya fikih itu gitu. Kan kalau kita mencuci kan kalau pemanasnya dihidupkan lebih bagus tuh ya. Biasanya kan gitu tuh. Dibersihkan dulu, disikat, dimasukkan mesin cuci, airnya agak dipanasin gitu kan. Katanya gitu kan caranya. Tapi ini kok bilma'i wasarji wal barok. Wasar itu saat itu es, barok itu embun, kan intinya dingin lah. Tidak mungkin ada embun kecuali dingin ya. Uap itu dengan embun sama nggak beda ya? Beda. Uap udah jadi air. Intinya embun itu kan dingin. Artinya seperti Ramadan. Karena kotornya itu kotor bukan nyata. Kotor. Kita sholat kan bukan dari kotoran nyata kan? Maksudnya mensucikan kalau kita wudu, kita cebok itu membersihkan kotoran nyata. Maka kalau cebok dengan sabun, enggak dengan sabun, atau dengan sabun, karena membersihkan kotoran nyata. Ya, airnya agak panas bisa lebih bersih atau dingin lebih bersih. Intinya seperti itu. Tapi kalau sholat kan enggak menghilangkan kotoran nyata. Menghilangkan kotoran yang tidak nyata. Kotoran yang tidak nyata itu api, neraka. Maka bagusnya dengan yang dingin. Ini sebagian kalam ulama. Itu alasan. Kalau mau dipikir-pikir gitulah. Kenapa dengan air dingin? Ya karena dosa itu panas, dosa itu neraka, api. Maka dengan air dingin itu lebih bagus untuk dihilangkan panasnya. Itu alasan-alasan yang dikemukakan oleh di antara ulama. Namun alasan kita yang paling pokok kita katakan karena ya ajarannya gitu. Ajarannya ya ilmu asal barat kita ikuti gitu aja. Tapi kalau mau kenapa ya sebagian ulama memberikan jawaban seperti tadi. Baik. Kemudian faedah yang lain adanya tingkatan-tingkatan. Dalam ayat wal akhiratu aktsaru tabdila. Di akhirat nanti lebih lagi. Di dunia ini kan orang kan beda-beda. Ada yang sekolah nggak terlalu pintar ya jadi pejabat. Mungkin atasan kita itu dengan kita IQ-nya menang kita. Atau dulu kita kerjanya mungkin atasan kita kan baru sudah jadi. Nah, itu semuanya tabdil yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menguji ketika ditinggikan dia sombong atau tidak. Apakah dia tetap tawadhu, syukur atau tambah lalai, ujian yang dikasih pangkat-pangkat rendah, dunia enggak banyak, tidak istimewa, ujian apakah dia mau sabar. Ini cuma ujian lah. Sebenarnya di akhirat ada derajat-derajat sebagaimana dunia. Demikian juga darokat, kejelekan-kejelekan itu juga di akhirat ada, di dunia juga ada. Dosa itu ya tidak setingkat. Maka kalau mau berbuat dosa, cari yang paling ringan. Kalau mau berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Tapi kalau milih berbuat dosa, pilihlah yang ringan. Tidak boleh berbuat dosa. Baik. Hadis selanjutnya. Seratus 109. Iya benar ya. 108. Nah, ini cetakannya dengan sarahnya hampir mirip. 108. An Abi Sofwan dari Abu Sofwan Abdillah bin Busr al-Aslami. Sofwan atau Sufyan. Kalau orang Arab itu namanya Sufyan, Pak dengan ya, Pak dengan waw.
tapi depannya sin. Kalau Sufyan sin, kalau Sofwan sof. Kalau kita digabung Sofyan, sof gandengnya ya. Kalau orang Arab sof gandengnya waw. Kalau sin gandengnya ya. Sufyan, Sofwan. Kita biasanya Pak Sofyan. Gandengan ya tidak apa-apa, namanya penyerapan Arab tidak sempurna. Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sebaik-baik manusia panjang umurnya, baik amalnya. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Beberapa faedah hadis ini tadi lupa. Di hadis-hadis sebelumnya itu anjuran untuk berkunyah. Jadi hampir seluruh ulama itu punya kunyah. Abu Fulan. Ini hampir seluruh Imam 4 ahli hadis semuanya. Hampir para sahabat semuanya. Abu Fulan. Bukan teori, bukan ciri kelompok radikal, kelompok keras, bukan. Jadi Abu Fulan adalah ciri-ciri para ulama sebelum. Jadi ulama mazhab apapun. Mesti ada Abu, meskipun belum punya istri, belum punya anak, masih kecil. Iya, Rasulullah ada anak kecil nangis. Ya Aba Numair, ma fa'ala Nuhair. Jadi anak kecil punya burung mati, nangis. Ditanya, wahai Aba Numair, apa yang dilakukan oleh Nuhair? Saya akan bertanya, belum. Baik, intinya anjuran untuk berkunyah tadi lupa sebelumnya. Bukan ciri-ciri. Kalau orang Jawa bapaknya Fulan apa masuk, ya bisa masuk. Diterjemahkan. Kalau orang Jawa kan manggilnya gitu. Orang sini juga sama. Jadi misalkan Bapak Joko, Pak Joko, Abu Joko, gitu. Jadi manggil dengan nama salah seorang anaknya. Ya mungkin itu budaya ingin mensunahkan itu dikawin dengan cara yang lain. Jadi kan Rasul kadang bertanya, anakmu baru siapa namanya Bulan? Oh berarti kamu mau. Nah, mungkin niru ini. Berarti sunnah. Kalau sedekah bubur itu, ya mungkin aslinya penerjemahan hadis sedekah semampunya. Terus kalau punya ayam, sate ya jangan bubur terus. Maksudnya itu mungkin. Ya, semuanya itu penerapannya kata itu kadang-kadang sebenarnya ada dalilnya. Tapi kadang penerapannya perlu dibenahi. Seperti kalau Ramadan kita sering malaman itu orang bisa malam 21, 23 kan. Kalau malam ganjil kan sedekahnya banyak sekali orang-orang. Selamatan. Itu kan aslinya kan sedekah pada malam Lailatul Qadar kan bagus. Tapi penerapannya saja sampai kadang-kadang gara-gara selamatan nggak sholat tarawih ada itu. Ada desa itu kalau selamatan mulai maghrib sampai subuh. Jadi masih kental itu tahun 2000-an itu masih ada di saya menyaksikan. Dan bangun yang dia kan imamnya. Mbah yang mungkin selamatan nanti pulangnya pagi. Jadi pakai obor rumah. Ya benar sedekah malam. Lailatul Qadar berharap, tapi caranya salah. Tadi sedekah bubur maksudnya apa? Caranya sedekah apa adanya gitu. Pokoknya punya apapun sedekahkan, intinya anjuran untuk bersedekah. Kalau dalam bahasa walau bisyiki tamri atau siki tamrotin, separuh kurma sampai intinya sedekah. Jadi jangan malu ngisi kota amal 500 perak ya. Terkecil 500 perak sekarang ini. Ya 500 perak ya. Masih ada. Masukkan lagi ke kan. Kembalikan lagi. Ayo kembali. Dikumpulkan. Intinya seperti itu. Lanjut. Ya anjuran untuk berkunyah, jangan khawatir, jangan malu, tidak apa-apa. Kalau nanti jadi membudaya, dapat pahala. Membudaya nih. Di grup bulan, bapak-bapak kalau manggil saya Abu Bulan. Nanti
Kenapa? Jawab. Nanti ternyata tersebar. Lagi bagus. Dapat pahala yang banyak. Ini petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian faedah yang lainnya tadi manusia bertingkat-tingkat, amalan bertingkat-tingkat. Ini khairun nas, terbaik. Nah, terbaik dalam bahasa Arab bukan harus nomor satu. Jadi kadang-kadang ahsanu itu kalau kita menerjemahnya agak repot. Ahsanu itu kan kalau tadi yang terbaik seolah-olah gitu, Allahu Akbar yang terbesar. Tapi tidak harus selalu gitu kalau bahasa Arab itu. Maka ketika hari Jumat anjuran ahsanu siap itu kalau diterjemahkan terbaik tidak harus yang terbaik, yang bagus, yang pantas, yang layak. Ya, khairun nasib bukan berarti dia yang terbaik, bukan. Itu masuk baik, golongan orang-orang baik. Itu bahasa mereka dengan bahasa kita beda. Adapun khair dan akhyar sama. Jadi khair bisa bermakna akhyar. Ini bisa. Baik, kembali. Kemudian termasuk barokah panjang umur. Termasuk barokah panjang umur, tetapi dengan syarat baik amalnya. Jadi kalau orangnya sampai sepuh terus baik amalnya, maka itu berarti termasuk dapat barokah. Tapi disyaratkan baik amalnya, bukan semakin sepuh tapi semakin banyak maksiat. Sekali lagi, panjangnya umur secara umum adalah kebaikan barokah. Dan kita dianjurkan silaturahim, di antaranya memperpanjang umur. Berarti memperpanjang umur tidak apa-apa. Usaha memperpanjang umur itu bagus. Kalau usaha memperpanjang umur nggak boleh, yang paling pendek sekali bunuh diri, nggak boleh memperpendek. Jadi orang nggak boleh berharap mati kecuali terpaksa mengatakan, ya Allah kalau mati lebih baik matikan. Kalau hidup lebih baik itu kan nggak boleh orang putus. Nah, jadi anjuran untuk memperpanjang umur. Namun dengan harapan semakin banyak menambah bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh. Kalau panjang umurnya boleh. Happy birthday. Anjuran untuk panjang umur. Secara lafaz aslinya nggak harus diucapkan doanya. Jadi disebutkan lafaz kalau dimasukkan dalam mudah-mudahan panjang umur secara doa boleh. Tapi cuma acaranya kita nggak dianjurkan seperti itu. Jadi aslinya secara umum ya mudah-mudahan panjang umur Pak, nggak masalah. Tapi dalam hati kita ya panjang umur, namanya tambah baik. Namun kalau acara ulang tahun dan sebagainya tentunya tidak dianjurkan. Kalau ulang kematian, maulid, kita lagi maulid, ini sama, ulang kehidupan, jadi perayaan masih hidup tidak dianjurkan. Kalau Islam, perayaan setelah mati juga tidak dianjurkan. Ingat Rasulullah itu apa? Ketika hidupnya, umurnya yang panjang, tapi nggak pernah memperingati kelahirannya. Demikian juga setelah matinya. Tidak ada peringatan. Adapun ada lapat dari ini, semuanya kemudian tidak benar. Jadi dalilnya kurang. Kalau satu dirham meramaikan maulid Nabi dapat ini dapat itu, Palsu. tidak benar. Wallahu a'lam lagi. Umur yang panjang kalau amalnya baik termasuk barokah. Maka kalau kita meminta panjang umur, berusaha untuk memperpanjang umur, termasuk panjang umur kalau memang sakit. Nggak boleh ini itu nurut, darah tinggi nggak boleh ini itu sebaiknya nurut. Gula nggak boleh ini itu nurut. Kalau memang itu kenyataan banyak terjadi dengan nggak nurut itu cepat mati, maka hendaknya nurut. Kecuali memang itu cuma omongan orang, aslinya nggak masalah, makanya bismillah nggak masalah. Tapi kalau memang kenyataan, banyak kenyataan, meskipun ada yang selamat.
Karena namanya orang kan ada yang selamat, meskipun ngawur ada yang selamat. Itu bukan sebagai contoh. Yang contoh adalah secara umum, global. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bismillah ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.